datang di Para Gadis. Oke, pada hari ini kita akan berbincang sedikit-sedikit nih di podcast kita pada kali ini ya Kak. Terus sama ngomongin apa sih Kak? Kita ngomong apa? Kecantikan gitu. dong. Gimana sih? Sorry. Jadi kita hari ini tuh bakal bahas tentang yang namanya sebuah kecantikan di era modern ya Kak. Betul. Kita ketahui sendiri ya Kak, di era modern ini kita tuh udah temuin versi cantik itu Yang banyak banget gitu ya Kak, berjenis-jenis nih. Betul. Apalagi kalau misalnya kecantikan tuh di Instagram ya guys. Kalau misalnya kalian lihat kecantikan di Instagram, di TikTok itu semuanya cewek-cewek pada cantik-cantik, beautiful. Betul. Standarnya tuh beda-beda ya Kak. Iya benar. Kayak cewek tuh harus putih, harus tinggi, harus Lurus langsing. lah dan segala macamnya. Banyak banget dah tuntutan perempuan. Entahlah sudah ada pepatah yang mengatakan Kak, Ada patah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Gimana sih kamu? Salah ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Kika Femini Fauzi dan teman saya. Aku Berlian Bisnadi Fernanda. Dan kita sini kayak nggak berdua aja nih guys. Kita sama kakak cantik di depannya. Kini kakak, halo kakak. Halo teman-teman para nona. Ya, jeng. Halo. Bisa dikenalin dulu nggak Kak? Mungkin namanya kakaknya siapa dan latar belakangnya kesehariannya kakak tuh sekarang lagi ngapain aja? Oke, halo teman-teman para nona yang ada di sana. Jadi kenalin, nama aku Nova dan aku latar belakangnya dari gimana? Aku tuh sebenarnya orang yang memperhatikan isu soal pemberdayaan perempuan gitu. Jadi aku latar belakangnya dari sebuah komunitas. Fun fact, komunitas ini isinya cuma bertiga. Iya, isinya cuma bertiga dong. Kenapa kau bisa bertiga gitu Kak? Kenapa awalnya bertiga? Karena ini kita landasannya tuh dari kemarin kita kayak kebetulan dapat project bareng gitu bertiga gitu. Terus akhirnya udah berjalan lama, udah mau hampir 2 tahun nih kayaknya bareng bertiga, iya gitu. Akhirnya udah, karena kayak kita projectnya nggak cuma sampai sana aja, kita bawa terus sampai sini. Dan jadilah sekarang. Kalau teman-teman kepo, bisa kepoin Instagramnya, namanya Si Investigator. Si Investigator Iya, di Instagram. Betul. TikTok nggak ada, kita cuma ada di Instagram. Oke Kak, jadi tadi kan kakaknya kan ikut namanya apa? Investigator. Si Investigator. Itu kalau aku boleh tahu apa sih Kak di dalamnya tuh, kayak mungkin project-projectnya atau apa sih keseruan di dalam situ gitu? Oke, jadi karena memang kita basisnya di pemberdayaan perempuan ya, kita tuh sebenarnya bidangnya di cyber security sama investigasi jurnalisme. Nah, jadi kegiatannya kita itu sebenarnya baru beberapa sih. Kita kemarin sempat ngadain podcast, terus ada webinar juga, terus kita kayak produksi beberapa konten-konten di medsos juga. Gitu. Kontennya apa tuh Kak? Boleh tahu? Enggak, kita bikin kontennya konten-konten biasa aja kayak edukasi gitu. Konten edukasi gitu. Ada Instagramnya, ada TikToknya juga. Ada Instagramnya. Ada Instagramnya. Iya, Si Investigator. Tadi kan apa namanya, bahas tentang khusus perempuan ya. Kalau khusus perempuannya jadi udah masuk ini sama Berarti sama tema kita masuk banget ya ini ya. Kalau misalnya cowok dia nggak diindoksin tuh. Kamu jangan ngelakuin. Oh gitu, sorry. Tadi kan kita bahas tentang apa sih Kak? Digas. Gas aja lah. Oke, gas. Tentang kecantikan. Kecantikan itu identik sama yang namanya perempuan ya. Kita tahu sendiri kalau di era modern sekarang itu ini ya Kak, udah ada media sosial tuh udah makin berkembang juga. Kecantikan juga udah mulai dibentuk. Realitas sosial tuh udah kayak oh my god, Sangat amat gitu. sangat amat bombastis nih. Nah, menurut Kak Nova sendiri nih, cantik menurut Kak Nova itu apa sih? Cantik, kalau dari aku sebenarnya cantik Sebagai itu perempuan, sebagai perempuan ya. Kalau ditanya secara definitif sih sebenarnya ya memang yang kita tahu kan cantik itu lekat sama perempuan ya. Sama perempuan gitu. Oh, dia indah, dia cantik kayak gitu, per perempuan gitu. Tapi kan sebenarnya banyak di selain perempuan juga cantik kan. Kayak kalau misalnya kita lihat pemandangan yang bagus, pemandangannya cantik banget kayak gitu. Tapi kalau misalnya dikaitin sama realitas sekarang, apalagi ke kita perempuan, sekarang tuh cantik tuh kayak lebih lebih menuntut kita gitu untuk kalau kamu mau cantik kamu harus seperti ini. Gitu. Padahal sebenarnya kalau cantik, kalau menurut aku tuh yang paling penting itu adalah watak atau kepribadiannya gitu. Masuk. Cantik dari rupa aja. Betul. Dalamnya juga. Cantik doang enggak cukup, anjay ya. Yang baik. Nah, apa namanya,
Tapi ya Kak, kalau kita buka sosial media sekarang kan kayak banyak banget kayak apa ya namanya, standar kecantikan juga ya. Kayak yang dibentuk kadang tuh over dari gitu loh, Kak. dibentuk dari iklan juga bisa nih. Kalau kakaknya juga scroll TikTok juga kan pastinya. Iya, Instagram. Atau Instagram. Dengar-dengar kakaknya nggak main TikTok tapi kakaknya lebih prepare ke Instagram. Aduh. Tuh, iya. Iya. Kenapa? Karena menurut aku kayak ya udah di Instagram udah cukup aja gitu. Ya udah cukup aja, karena kalau misalnya ke TikTok lagi aku merasa overstimulate aja sih. Aduh, rada pick me ya, tapi nggak apa-apa. Karena ngerasa overstimulate aja, jadi aku lebih aku prefernya ke Instagram doang. Iya. Tapi belum pernah main TikTok atau nggak punya aplikasi? Udah pernah. Tapi karena tuntutan pekerjaan sih. Oh. Tapi pernah nggak sih Kak, kakaknya tuh ngerasa kayak ya standar kecantikan di media sosial tuh kayak terlalu maksa gitu. Maksa kita. Maksa banget, Ya. harus langsing. Terus putih ya kan? Kan tuh konten-konten di Instagram kan juga ada kan kayak apa nih, turunkan berat badan 5 kg dalam 1 hari gitu kan. Kayak, kakaknya ngerasa nggak maksa gitu? Ya kalau ke akunya sih sebenarnya aku sangat merasa ya gitu, karena memang kalau dari konten-konten yang ada di media sosial sih kita ngelihatnya itu sebagai sebagai promosi kali ya gitu. Karena mau nggak mau kan mereka ngemasarin atau ngejolin produknya mereka kan, ya dengan iming-iming itu tadi gitu. Kalau kamu pengen cantik berarti kamu harus pakai produk yang ini. Kalau kamu pengen kelihatan misalnya langsing, kurus, tinggi dan segala macam, kamu harus pakai produk yang kayak gini gitu. Nah sebenarnya kita menanggapi itu tuh sebagai promosi doang sebenarnya. Dia lagi promo gitu. Tapi tanpa kita sadari itu tuh sebenarnya menuntut kita untuk kayak, oh berarti kalau aku mau cantik aku harus kayak gini ya, kayak gitu sih sebenarnya gitu. Dan ya mau nggak mau semua orang sekarang tuh harus kayak gitu. Terbukti dari banyak influencer kayak gitu-gitu. Terus kayak bahkan yang bukan influencer, yang kayak cuma konten kreator biasa aja, itu juga kayak konten-konten mereka tuh menuntut kita untuk membawa kita ke standar yang mereka buat. Dan banyak iklan juga kayak mereka tuh memilih kebanyakan ya menurut aku juga lihat kayak iklan-iklan gitu, kebanyakan tuh mereka memilih model yang Looknya oke gitu. Kayak gitu. Kak Nova nih, media sosial tuh lebih banyak membantu atau justru menekan? Aku 50-50, 50-50. Kenapa? Karena ya kita nggak bisa memungkiri kalau media sosial itu sebagai teknologi kan yang membantu kita kayak gitu. 50%-nya ngebantu karena kayak kalau misalnya mau mencari inspirasi mungkin atau mau nyari edukasi, oke gitu. Tapi ya di sisi lain itu tadi mereka menekan karena mau nggak mau kita ketarik ke standarnya media sosial itu tadi kayak gitu. Dan sebenarnya itu kan juga membutuhkan akses ya. Jadi ada beberapa atau ada banyak bahkan di luar sana yang sebenarnya tuh nggak punya akses untuk ke sana, untuk sampai di standar itu gitu. Tapi karena selalu distimulasi, selalu dikasih kayak gitu, selalu untuk diajak seperti itu, mau gak mau kayak aduh aku jadi ngerasa kayak aduh berarti aku nggak cantik dong karena aku nggak sampai ke standarnya mereka nih kayak gitu. Tapi jujur aku juga pernah gitu. Berarti pernah rata-rata kayak punya pernah di titik itu, di titik ngerasa kayak aku nggak cantik. Iya, kayak ngerasa cewek nih ngedance gitu di TikTok, anjir cantik banget. Itu kan temanku kan juga banyak yang ngedance Kak. Jadi kayak ya ampun kayak gini, terus aku pengen kayak gini. Oh inilah dia telah biar kayak gini, kayak gitu. Benar-benar oke gitu kan, dilihat dari segi manapun gitu. Insecure itu Dari segi. Oke, next ya Kak, kita mau tanya, pernah nggak sih kakak itu ngerasa insecure gara-gara standar kecantikan yang ada di lingkup kita deh, atau di Instagram dan segala macamnya? mungkin atau dari pertemanan kakak aja. Dari lingkungan. Dari lingkungan. Insecure sebenarnya kalau dari lingkungan sih sebenarnya aku nggak tahu ya, mungkin itu tuh apa karena aku terlalu banyak menyaksikan atau kayak atau bahkan lingkungan aku yang mempengaruhi aku. Tapi kalau insecure pernah, tapi nggak sering karena aku kayak kalau misalnya aku diserang sama insecure, misal kayak aduh kayaknya aku ada kurangnya di bagian sini gitu, tapi kayak terus kemudian tuh aku kayak harus langsung menyadarkan diri gitu loh, kayak aduh nggak boleh. Iya gitu ya, menepis kayak iya gitu, karena
aku menyadari kalau itu tuh juga turut mempengaruhi keseharian kita gitu loh. Jadi kan bad mood kan gitu. Jadi kayak karena ngerasa kurang jadi bad mood, jadi kayak mempengaruhi kita. Terus orang-orang yang kita temui juga gitu. Jadi suasana harinya jadi nggak enak gitu. Kayak jadi kalau ditanya apakah aku pernah insecure, pernah gitu. Mungkin bisa dibilang ya cukup sering kayaknya. Gitu. Jelas banget sih sumpah. Aku tuh kalau misalnya dari aku ya, kalau misalnya kita terlalu mikirin sosial media atau mungkin orang terdekat kita aja gitu, kita tuh nggak akan terus berkembang gitu, malah kayak dia kok tertekan gitu. kok dia Karena belum merasa puas. dia kok bisa kayak menyalurkan energi positif sendiri ke Betul. Sering-sering aja afirmasi ke diri sendiri itu. Aku cantik. Semuanya cantik. Oke. iya kan? Oh iya, jelas dong. Namanya wanita. Betul. Betul. Namanya wanitanya cantik. Oke. Lanjut. Iya, lanjut Kak. Terus aku tanya lagi nih Kak, menurut Kakak kenapa banyak orang tetap mengejar standar kecantikan meskipun dia tuh udah capek? Kayak aku tuh udah capek banget sih jadi cantik, tapi tuh aku tetap harus ngejar ini gitu loh. Sampai mentalnya tuh sampai down, sampai stress, depresi dan segala macamnya gitu. Apa ya? Karena dia ngejar si cantik ini, dia jadi capek sendiri gitu Kak. Menurut Kakak itu gimana? Nih, oke, aku akan menjawab secara sederhana karena kita kan manusia ini sebagai makhluk sosial kan, gitu. Kita itu tuh secara alami kita tuh merasa butuh diterima sama orang-orang yang ada di sekitar kita, gitu. Kita merasa terus pada akhirnya kita ngejar validasi dari mereka nih, gitu. Termasuk ya ke sosial media, gitu. Nah terus kalau misalnya kadang kalau misalnya kita ngerasa beda dari yang lain, nggak sampai standarnya ke orang yang lain, kita tuh jadi ngerasa kecil gitu. Jadi kayak aduh kok aku beda sendiri ya gitu. Kok aku beda sendiri gitu. Jadi ya sebenarnya karena mau mau merasa diterima aja dan mau mengejar validasi aja sih sebenarnya. Kayak gitu secara simpelnya. Oke. Yang biasa Salah aku tuh cantik banget tuh ya. iya. Gitu loh Kak. Cantik itu adalah hati saya. Oke. Ada nggak sih Kak pengalaman yang bikin Kakak tuh ngerasa luka ataupun down soal penampilan? Jadi kayak aduh kayak penampilan aku tuh gini tuh rasanya tuh kayak kurang aja gitu Kak. Masih kayak gimana ganjel gitu soal penampilan. Aduh ada banget lagi. Pernah nggak ngerasain? Ada banget lagi. Aduh ada banget lagi. Pengalaman kayak gitu. Sebenarnya ini sih. Jadi ini soal fisik ya guys gitu. Tapi teman-teman jangan meniru aku nanti karena kayaknya seperti yang aku udah bilang tadi di pertanyaan yang sebelumnya ditepis aja gitu. Nah, jadi aku nih kan badannya rada pendek ya dan kecil ya gitu. Di setiap pertemanan itu tuh kayaknya aku tuh paling sering menjadi yang paling kecil gitu, yang paling mungil, yang paling pendek sendiri gitu. Nah, terus bahkan dari SD tuh sampai sekarang itu tuh teman-temanku tuh selalu ngajak, kamu kan pendek, kamu kan kecil kayak gitu. Terus pokoknya kayak mereka tuh jadi ini tuh sebagai bahan bercandaan gitu loh gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, sebenarnya sangat tidak apa-apa gitu karena aku menyadari ya udah itu tuh sebagai bercandaan aja gitu dan kayak ya udah karena udah akrab juga kan gitu jadi udah CS gitu nggak apa-apa gitu. Tapi kadang itu tuh bikin aku jadi kayak apa aku sekecil gitu atau sependek itu kayak gitu. Ini aku harus minum obat peninggi badan apa gimana sih gitu ya gitu. Iya jadi karena karena udah sering kestimulasi itu kali ya gitu makanya kadang kadang tuh muncul perasaan itu kayak gitu terus pada akhirnya ya udah aku kayak mereka cuma bercanda gitu ya udah aku apa adanya aja gitu tapi ya kalau ditanya insecure kalau ke fisik lebih seringnya apa itu tadi dikatain pendek tapi nggak apa-apa itu bercandaan doang kok aku menyadari itu juga amin gitu sih. Tapi ya bener banget sih kayak mungkin kalau media sosial itu ngejudge gitu misalnya anak pendek kayak gini masih gitu loh. Iya masih kayak Kalau real lah ya yang kita temui setiap hari itu kayak rada gitu rada kena dikit hati gitu ya Kak, lu langsung ke jahat hati sama banget. rada kena dikit disenggol dikit. kesenggol dikit Lanjut ini. Nggak lanjut. Oke Kak kita langsung bubar Nggak ada. Oke jadi kan kita tadi udah cerita-cerita nih tentang kayak apa ya
dasar tekanan kecantikan. Kecantikannya kecantikan gimana? itu kayak menurut kakaknya dan mungkin menurut kita juga tadi kayak gimana. Kapan sih pertama kali Nova itu mencoba untuk Menerima diri. dari banyaknya kayak bisa dikatakan kayak apa ya, hal-hal negatif yang masuk ke diri Kak Nova itu mungkin ada prosesnya untuk diterima dalam diri Kak Nova kayak gitu. Nggak langsung aku menerima, tapi kan biasa ada Benci. proses kayak ada rasa kayak Dendam gua awas sama aja ya lu, awas aja tunggu, awas aja ada waktunya gitu. Kan apa Kak? Please. Apa? butuh waktu berapa untuk Lama. menerima hal itu. Biasa orang ada yang bisa 5 tahun 10 tahun berdamai buat diri sendiri. Kalau dari aku itu perjalanan kita dari ini kali ya, tarik waktunya ke belakang kali ya. Kalau aku tuh dari SD sampai SMP itu tuh gak sih, dari kecil tuh aku emang anaknya dikenal sebagai seseorang yang kayak ceria gitu, berisik, rame banget gitu orangnya gitu. Ya rame banget gitu anaknya gitu. Terus pada saat gitu, iya gitu. Terus pada saat SMA itu tuh aku kayak rada menarik diri gitu, rada Tutup gitu. ya rada nggak setertutup itu, tapi rada kayak mengurangi intensitas intensitas keramaianku itu tadi gitu. Pas saat SMA aku tuh menarik diri gitu. Terus waktu kuliah, terus transisi dari aku SMA ke kuliah, itu tuh apa ya, momen itu yang bikin aku tuh jadi kayak realize gitu loh. Jadi kayak kalau kayak gini terus tuh aku nggak akan berkembang gitu. Iya benar gitu. Jadi kayaknya aku mulai aktif di beberapa kegiatan kampus, bahkan sampai sekarang itu tuh dari semester 3 kalau nggak salah. Semester 3. Wah. Ya dari semester 3. Nah itu tuh aku baru kayak oke, aku akan menunjukkan siapa aku sebenarnya gitu. Kayak gitu sih gitu. Semester 3 harus kayak gini. Iya gitu. Semester 4. Gitu dia dari semester 3 itu aku udah mulai kayak ya udah aku akan nunjukin ke orang-orang, ke dunia ini gitu aku tuh kayak gimana gitu. Jadi itu sih kayaknya aku agak ngedonnya di SMA itu, terus kuliah aku balik lagi halo dunia gitu. Halo dunia, it's me. It's me gitu. Me. Gitu. Oke, kalau dari hal itu apa sih yang paling membuat kayak hal pendukung dari Kak Nova sendiri untuk berdamai dengan hal itu? Orang lain atau mungkin motivasi dari manakah itu, atau mungkin role modelnya Kak Nova nih? Oke. Siapa gitu? Aku sih sebenarnya kesadarannya dari diri sendiri aja kali ya gitu. Karena ada ada beberapa masalah personal waktu itu. Terus itu tuh jadi ngebikin aku kan aku ini dari orang jauh ya guys ya, dari jauh dari sana. Aku Dari mana? Dari sanakah? iya gitu, aku dari NTT dan aku sekarang kuliahnya di Jogja. Ya itu kan jauh banget nih. Nah terus awalnya sebenarnya aku agak nggak dibolehin nih kuliah di luar daerah gitu. Tapi terus aku kayak oh no gitu, aku mau keluar dari zona nyaman gitu. Terus ketika aku sampai di sini kan aku menyadari kalau ini adalah pilihanku gitu. Jadi gimana caranya biar aku bertanggung jawab ke pilihanku, ya aku harus nunjukin kalau aku tuh bisa sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya dari motivasi pribadi aja sih. Gitu. Ngomongin motivasi ya. Ya. Kalau dari tadi kita ngomongin kan media sosial dan menurut kita sendiri. Kalau menurut Kak Nova tuh apa ya? Mungkin ada beberapa kata kayak definisi cantiknya media sosial sama Kak Nova sendiri itu apa sih? Kalau cantiknya media sosial itu kulitnya harus mulus. Kalau pakai blush on harus kayak gini, kalau pakai eyeshadow kayak gini, kalau pakai eyeliner harus kayak gini gitu. Tapi kalau menurut aku, yang maksudnya kayak kita nih lihat orang ya, cantik tuh nggak apa-apa loh kalau kulit bertekstur, cantik tuh nggak apa loh kalau misalnya ada flek hitam atau ada berjerawat, dan that's normal thing gitu. Itu sebuah hal yang normal ya, kita manusia, kita nggak diciptakan pakai filter sama Tuhan, enggak gitu kan gitu. 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 Nih kamu dilahirin ke dunia nih filter Paris gitu. Enggak gitu kan. Benar gitu. Gitu. Jadi kayak itu sih kayak menurut aku itu sih perbedaan antara cantik yang bisa kita definisikan dari media sosial dan dari kita sendiri kan. Itu sih menurut aku. Kalau caranya nih apa namanya? Kayak biar kita tuh nggak gampang terbawa gitu. Bawa arus media sosial. Karena kan kita nggak bisa ngefilter juga ya. Kan soalnya 24 jam ini HP ini selalu di tangan, dan itu 24 jam pasti scroll selalu. Kadang tuh lewat email juga masuk. Ya nggak sih, promo ini. Iya benar. Menurut kakak gimana? Iya kan setiap saat kan.
Kalau menurut aku sih kita harus ngeset ini kali ya, ngeset boundaries gitu loh. Ada batasan dari diri kita sendiri. Gitu. Iya gitu. Terus kayak kita harus sadar sih sebenarnya, kayak halo, kamu harus sadar kamu nih berdiri sendiri gitu loh di dunia ini. Ngapain ngikutin orang lain kayak gitu. Berdikari benar gitu. Berdikari gitu. Jadi sebenarnya kita harus menarik diri, lebih menarik diri ke realitas aja sih sebenarnya gitu. Sebenarnya nggak salah ya untuk selalu mengikuti media sosial atau ngikutin standarnya orang gitu. Tapi jangan terlalu over gitu. Karena itu tuh turut ngaruh ke mental dan psikologis psikisnya kita nggak sih? Gitu. Jadi kayak kita tuh ngerasa kayak kalau selalu ikutin media sosial dan segala macam. Iya gitu. Iya, makanya betul besok gitu. beli apa ya biar cantik, besok beli apa ya. Betul. Iya gitu. Padahal sebenarnya yaudah tunjukin siapa diri kamu aja yang sebenarnya. Kayak gitu. Harus kayak punya standar sendiri gitu. Oh, kalau mereka cantiknya kayak gitu ya aku kayak gini. Beda-beda ya, karena setiap orang yang cantiknya beda-beda gitu. Betul. Cantiknya bulat lah mukanya, Iya. yang lonjong lah. Iya. Kalau sama semua kan kayak ngebosenin gak sih ya kan? Gitu. Harus berani beda. Muka aku trapesium. Segitiga. Gitu. Oke, kalau gitu ada gak sih satu patah dua kata gitu buat kita Pemirsa. permisa para nona. para nona, para nona Buat para nona yang di luar sana. yang mungkin yang lagi insecure. Mungkin yang lagi insecure ngerasa kurang sama diri sendiri. Buat Aduh, ya ampun. buat kamu ya. Oke, pokoknya buat para nona yang di luar sana, buat teman-teman semua, kalau misalnya lagi ngerasa kurang, lagi ngerasa insecure, nggak apa-apa, diterima aja perasaan itu, tapi jangan terlalu berlarut-larut. Kamu harus tunjukin aja siapa diri kamu, karena kamu unik. Asik. Karena kita berbeda-beda. Betul. Berani beda. Aduh, terima kasih, salting saya. Sampai deg-degan ini. Nih, Kak, kita udah mendengarkan banget nih pendapat-pendapat dari kakaknya yang sangat amat memotivasi kita ya kan. Semoga emang harus termotivasi, dan saya juga terima kasih karena kakaknya udah berkenan buat datang ke Para Gadis ini dan meluangkan waktunya. Para gadis, I love you. Dan sudah menginspirasi para nona yang ada di rumah semuanya. Dimanapun kalian berada intinya. Seperti itu. Mungkin saya dan Lili ucapkan terima kasih. Maaf juga jika ada Aman aja. Terima kasih juga sudah mengundang aku ya, teman-teman. kalau aku menyakiti kakak. enggak ada salahnya Kak. Oke, sorry. Oke, kakaknya bilang, say hi ke sana. Bye bye. Oke guys, jadi Gitu tuh tadi katanya. Apa katanya? Ya gitu katanya. Adalah pokoknya. salah mereka nih, lupa gitu. Oke. Pada akhirnya itu ini ya, cantik itu bukan hanya soal memenuhi standar entah itu ada di media sosial atau di Manapun kalian berada di realisa. Apa sih? realisa apa sih? In real life. In real life kita kayak gitu, tapi soal menerima diri kita apa adanya. Karena cantik tuh bukan hanya di wajah aja guys. Bisa di hati, bisa di mana kayak intinya cantik itu nggak bisa dipandang dari muka aja, karena banyak banget orang yang cantik tapi no attitude. Orang cantik dia kayak nggak Dan banget jangan nih. Oke, jadi kita gimana guys sama para nona ini kak? Kita nantikan di segmen-segmen Para Gadis selanjutnya. Oke, jadi kalian tetap stay tune di YouTube Para Gadis. Oke, sampai jumpa dengan Para Gadis. Bye. One is the loneliest number that you'll ever do.